Oke, halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Samsung Business Talk. Ini adalah series podcast untuk kita bisa mendapatkan insight tentang dunia bisnis, terutama di industri IT dan digital. Untuk kita dapatkan insight dari orang-orang yang memang ahlinya, ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke satu topik yang mungkin sangat menarik sekali buat teman-teman semua. Kita akan membahas tentang IoT karena memang sudah ada di sekitar kita ya. Mungkin kalau kayak kalian lihat jam yang saya pakai smartwatch dari Samsung, di sini ada sensornya untuk blood pressure, ada banyak sensor, ada operating system, ada apps kita bisa install dan kita bisa kontrol lewat mobile phone. Nah, di episode kali ini kita beruntung sekali nih karena ada Ibu Dian Siswarini dari Presiden Director dari XL yang memang sudah di industri sejak lama. Sehingga kita mungkin akan banyak belajar dari beliau tentang insight-insight yang penting dari sisi bisnis dan juga dari sisi teknologi. Bu Dian, apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sudah aktif lagi Bu di kantor? Sudah. Kalau saya sekarang udah tiap hari di kantor, tapi kalau karyawan mereka masih 50-50. Saya juga udah di kantor sejak tahun lalu. Karena kita antisipasi bagaimana buat kembali ke kantor. Dan memang trennya sekarang agak sulit untuk make decision full balik. Betul. Iya. Karena mungkin konteks sudah berbeda ya. Sudah Benar. berbeda, kemudian juga kebutuhan sudah berbeda, lifestyle Iya. sudah berbeda dengan adanya pandemi. Jadi mau nggak mau kita dari korporasi itu harus menyesuaikan lifestyle yang baru karena memang tuntutan untuk lebih fleksibel di ruang kantor itu sudah lebih tinggi. Tapi mereka lebih produktif di rumah apa di kantor atau hybrid? Nah, ini Kira-kira jadi ini saya berdasarkan pengalaman aja ya di Excel ya. Iya. Karena kalau Excel kan kita memberikan service 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu kan. Full. Jadi kalau misalnya internet kita putus atau stop itu pasti kan customer marah. Jadi harus selalu halus up gitu ya. Nah, itu jadi memerlukan memang organisasi yang setiap saat itu siap. Siap. Memang ada beberapa fungsi yang bisa digantikan dengan remote working. Tapi ada beberapa yang memerlukan memang kehadiran fisik di kantor. Gitu. Jadi kalau untuk yang boleh atau bisa di mana saja itu kalau kita lihat sih produktivitas tidak turun. Nah, yang turun adalah kreativitas dan inovasi. Kenapa? Mungkin itu butuh diskusi, ideation. Betul, ideation. Bukan operation ya. Bukan operation. Iya, operation gimana pun tuh sebetulnya kita bisa ganti, ya. Apalagi sekarang dengan automation. Automation itu sebetulnya digitalisasi automation itu bisa menggantikan. Tetapi kalau ideation karena kita tuh butuh berdiskusi, kita tuh butuh coret-coret bareng gitu ya di whiteboard, ada yang challenge dan segala macam. Give idea. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa digantikan dengan digital platform ya. Kemudian juga kalau misalnya kita meeting pakai digital platform, yang kita nggak bisa baca itu adalah we cannot read the room. Kita bisa exchange context di situ ya, tapi kita cannot read the room. Maksudnya ya membaca emosi betul. Hidden message. Ya, exactly. Itu ya. Kadang ada yang kalau misalnya saya selalu lihat crisis management juga agak sulit kalau kita itu di rumah ya. Kan biasanya kalau di kantor kalau ada crisis, ada satu problem di data center atau di software development, kita feel the same pressure. Tapi kalau di rumah kita nggak tahu apa pressure yang urgensinya agak menurun. Menarik banget Bu. Kita undang Bu Dian, memang kita pengen belajar nih. Kemarin kan hype banget yang XL1 atau XL1 ya. XL1 ya. Kayaknya bagus banget buat kaum anak-anak muda gitu ya. Saya pengen ngerti itu design thinking atau design principle waktu ngedesain produk XL1 yang bisa dianggap lah layanan konvergensi telco yang pertama ya.
apa problem yang di attack atau benefit yang pengen ditawarin, apa design thinking prosesnya di belakang. Ya, oke. Kalau kita bicara mengenai design thinking proses, itu pasti awalnya dari kebutuhan atau problem customer yang kita akan solve ya. Jadi yang problem atau kebutuhan customer yang harus kita tackle. Jadi kita mulainya memang dari situ. Nah, apa problem yang si Excel 1 itu muncul pada saat pandemi. Jadi Excel karena 1 WFH itu, jangan. Betul. Jadi berhubungan dengan pertanyaan Pak Risman tadi yang pertama. Karena WFH sehingga ada kebutuhan bahwa internet di rumah itu tidak seperti yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya internet di rumah itu boleh dibilang ada internet, mereka bisa pakai untuk nonton, chatting, oke fine. Kalaupun misalnya ada glitch nggak masalah karena oke lah ada buffering sedikit gitu ya. Tapi pada saat ada WFH, kalau kita lagi Zoom meeting ya atau lagi conference call atau malah menjadi speaker misalnya jadi webinar. Kalau misalnya ada glitch, udah deh. Biasanya nyiapin 2 koneksi, kalau dijatuhin ini up ya. Udah tamat lah ya, gitu ya. Jadi kebutuhan bahwa kalau sebelumnya bahwa internet itu kebutuhannya adalah speednya, kemudian juga reliability. Kalau sekarang itu reliability-nya itu meningkat. Jadi boleh dibilang 24 jam itu tidak boleh menurun. Kemudian juga kecepatan, kapasitas itu harus besar. Nah, muncul juga kebutuhan baru karena pada saat orang-orang itu di rumah, mereka itu boleh dibilang ingin semuanya itu bisa dilakukan secara digital. Jadi pada saat kita WFH itu kan, misalnya kita nggak pergi lagi ke service center, betul. Ya, betul. Kita ingin kita bayar bill, kemudian juga kalau kita komplain, kalau kita mau melakukan sesuatu service gitu kan, inginnya bisa dilakukan di rumah, dan nggak mau ribet, ya. Jadi muncul kebutuhan bahwa saya ini mau bahwa kebutuhan internet saya di rumah, baik itu di rumah untuk wifi, kemudian juga untuk seluruh keluarga itu bisa tertangani dengan simple. Gitu. Jadi supportnya juga lebih bagus. Ya, tidak hanya kualitas internetnya, tetapi juga kemudahan untuk misalnya untuk. Kalau kayak PLN itu kan, kalau misalnya kayak listrik mau padam, kita tahu kita bisa predik ke depan. Kalau di industri telekomunikasi ini kan biasanya tiba-tiba slow, ya kan? Tanpa kita sadar, padahal mungkin ada meeting penting kali hari ini. Ya, betul. Nah itu udah di aspek konvergensi ini udah dipikirin, maksudnya udah ada aspek seperti itu nggak? Betul. Jadi konvergensi itu jadi kita menyediakan layanan internet fix dan mobile di rumah sehingga itu bisa saling mengkomplementer tadi. Betul. Ya, jadi saling mengkomplementer tanpa harus punya misalnya billing yang berbeda. Tanpa harus call untuk akun yang berbeda. Kalau ada masalah gitu ya. Itu menarik dieksplor di situ. Betul. Jadi kita juga tadi balik lagi ke pertanyaannya karena memang kita lihat kebutuhan itu ada dan muncul terakselerasi oleh situasi pandemi. Jadi targetnya memang untuk profesional yang bekerja yang families. Dan punya families. Jadi segmennya clear ya. Betul. Ada family dia bekerja dari rumah. Betul. Itu yang jadi problem domainnya. Ya. Oke. Jadi yang families yang dia tuh biasanya kedua orang tua bekerja, anak-anak juga harus sekolah, ya. Jadi anak-anak juga banyak melakukan kegiatannya dari rumah. Dan the segment that kita address. Oke. Excel memang kemarin ada baca berita ya di mana World Summit International Society 2022 itu, Excel katanya bantu Pemda DKI untuk yang IoT ya. Kita lagi katanya untuk yang banjir ya, deteksi banjir di 178 titik ya. Nah, itu kan memang bagus sekali ya. Tapi apakah itu hanya untuk temporary solution atau memang itu yang memang penduduk Jakarta kan memang pengen punya layanan seperti itu supaya bisa sustain ya. Itu di Excel itu gimana, Bu?
Pertama ini saya mau Mm-mm. mengucapkan selamat juga nih kepada Mm-mm. Pak Anies dan timnya dari Iya, Pemda iya. DKI dengan apa namanya Menang dia kemenangan ya. tersebut ya, dengan kemenangan tersebut Dibantu Excel sih. itu luar Iya, luar biasa ya, karena itu international recognition ya, betul, international betul. recognition. Memang untuk solusi tersebut yang kita lihat adalah bahwa ada kebutuhan dari Pemda DKI untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya Mm-mm, kan, mm. terutama supaya mengurangi ini ya problem kalau udah banjir itu kan macet udah pasti Betul. gitu ya, macet pasti, kemudian Ya. listrik mati. Sama mudah-mudahan bisa jadi use case-nya 5G gak sih? Bahwa kalau banjir saya pengen lihat posisi Betul betul air, saya betul pengen betul. tahu jalan ini macet atau enggak, dan saya Nah, pengen monitor di apps. Akan ke situ enggak? iya jadi kalau yang sekarang kebutuhan yang sekarang ini masih bisa tercover oleh 4G yang kebutuhan yang sekarang Yang ada sekarang ya, karena ya. memang kalau yang untuk khusus yang untuk banjir itu kan titiknya itu masih titik statis yang kita Ya, kita monitor. Tapi nanti kalau kebutuhannya berkembang, misalnya kita mau mengukur lagi debit air sehingga membutuhkan latency yang lebih pendek Iya. ya, kemudian membutuhkan sophistication yang lebih tinggi, 5G harus masuk di situ. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat memang betul tadi Mas Risman, nanti 5G ini akan lebih banyak usage-nya ke arah sana. Jadi untuk kebutuhan kantor atau pabrik atau pemerintahan yang memerlukan memang apa namanya feature khusus ya, Betul. feature khusus, Betul. kapasitas yang jauh lebih tinggi, latency yang lebih rendah, Iya, kemudian juga untuk orchestration machine. iya, iya. Makanya IoT itu adalah jawabannya, IoT di 5G itu jawabannya nanti. Nah, di Excel sendiri kalau untuk yang IoT itu apakah sudah ada seperti pengembangan bisnis baru atau Iya, jadi masuk ke IoT? kalau IoT sudah. Jadi tadi salah satunya kan contoh tadi dengan Pemprov DKI ya, itu kan untuk remote monitoring gitu ya. Kita juga sudah masuk ke agriculture tadi, Oke, untuk peternakan dan untuk perkebunan. oke. Jadi kalau untuk peternakan itu misalnya kita punya solusi supaya ayam itu bisa happy. Nah, jadi supaya ayam itu happy. Jadi karena ternyata kalau ayam itu nggak happy, Dia nggak produksi. Betul. Betul. Produksinya itu kurang gitu ya. Jadi Oke. jadi kita punya solusi tersebut supaya ayam itu di dalam kandangnya The sound. temperaturnya Temperatur, cocok, iya. kemudian juga dia nggak terlalu berdesak-desakan gitu ya, dan sebagainya supaya dia lebih produktif. Nah itu sudah ada solusi seperti itu dan itu bisa Oke. dikembangkan ke peternakan yang lain. Kemudian juga untuk agriculture supaya para petani itu tahu kapan harus menanam, kapan harus melakukan perkawinan untuk tanamannya dan sebagainya. Kemudian juga untuk supaya tahu nanti untuk logistik ya, pengiriman kemana harus dikirim produksinya. Di sisi customer-nya udah mulai happening request untuk farm, IoT farm, agriculture dan lain-lain, itu udah mulai demand-nya, di sisi demand-nya udah. Sudah ada, tapi Sudah memang ada. tidak istilahnya tidak tinggi yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi Oke. ini butuh edukasi. Jadi Mungkin solusi kali, Bu. butuh solusi. Iya. Jadi mungkin yang diperlukan adalah mempertemukan antara kebutuhan ini dengan solusi yang Nah, ini menarik, ada. Bu. Kita kan lagi bangun di B2B-nya Samsung supaya punya partner ekosistem yang strong dari sisi solusi. Contohnya mungkin yang kita lihat tadi di Iya. education ada Edo dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan yang bisa membuka bisnis itu justru perusahaan-perusahaan yang sudah operating seperti dengan massive scale seperti Excel. Tapi kegiatan-kegiatan partnership dengan local solution partner yang memang punya potensi untuk solve problem yang kritikal di Indonesia itu udah berjalan juga di Excel. Ini Atau betul. jangan-jangan Jadi cuma you are- seremoni-seremoni No. ini ada lomba gitu-gitu. You are spot on, karena kalau kita bicara mengenai IoT, kita tuh harus membangun ekosistemnya. Betul. Ya karena yang terlibat itu banyak pihak ya, yang terlibat banyak pihak. Jadi kalau kita bicara mengenai IoT itu bukan ini produknya kemudian silahkan pakai. Enggak, Iya, tapi IoT itu is about solutioning.
Jadi untuk IoT ini, misalnya tadi aja yang Air. yang air itu Iya. yang banjir, itu kita tuh bekerja sama dengan lebih dari 7 pihak untuk mendapatkan solusi tersebut. Karena ada yang provide sensornya, Betul. ada kemudian yang provide device-nya, ada yang provide software-nya. Dan ada yang merasa itu problem. Ada yang merasa itu problem, betul. Jadi salah satunya Iya kan? di Excel itu kita punya IoT Oke. Camp. IoT Camp ini yang kita bisa pakai sebagai platform untuk mempertemukan tadi Oh, developer. kayak inkubasi ya, kalau betul. ada problem dan Iya, ada itu iya, kayak betul. Jadi banyak corporate bikin seperti itu. ya, jadi kita buat itu dan itu kita kita buka secara Terbuka untuk terbuka partner-partner. siapapun. Wah, ini Untuk menarik siapapun. buat partner-partner B2B Ya. saya kami di Samsung. Boleh. Iya, karena mereka seperti apa ya? Mereka punya kemampuan inovasi yang tinggi, tapi kemampuan go to marketnya harus ada yang Ada yang membantu, membantu gitu ya. Betul, sampai betul. dia bisa berjalan dan terus berinovasi. Betul. Memang kuncinya Menarik. itu Iya. bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Nah, kalau dari sisi internal sendiri nih mengenai perkembangan teknologi kan cepat sekali ya. Misalnya ini 5G juga belum masih. Iya. 4G sepertinya belum kita udah selesai, ngomong ini 5G 6G udah loh. datang. Iya, betul. Saya sudah harus baca beberapa paper tentang 6G, konsorsium yang lagi define seperti Iya, itu. iya. Ini kan kita ada di golden time of technology yang menurut saya bagaimana orang-orang di Excel bisa adapt dan terus relevan. Betul. Ini kunci memang. Kunci. SDM kan, Bu? Betul. Kalau kita bilang ya, kalau dulu mungkin kita tuh sekolah kan untuk dapat konten. Kalau sekarang itu orang sekolah atau bekerja itu gimana supaya kita itu learning agility-nya tuh tinggi. Karena konten kan berubah terus. Sangat. Ya. Di IoT itu mungkin ada puluhan protokol yang mulai dari Zigbee. Iya. Oh, ya macam-macam. Macam-macam. QCT, Betul. Jadi yang diperlukan itu orang tuh harus bisa agile, learning terus, bisa terbuka, bisa agile, dan dia bisa adapt. Karena kan sekarang kan perubahan makin cepat tadi. Nah, Excel ini kan termasuk masih adapt ya. Maksudnya kalau lihat dari layanan-layanannya kayak konvergensi tadi dan IoT udah mulai tinggi. Bagaimana di manage di ini? Ya, Ya. Jadi kalau kita punya learning and development Punya- untuk tim. ya kita punya prinsip bahwa talent atau people itu merupakan aset terbesar perusahaan. Jadi fokus perusahaan untuk mendevelop talent itu besar, relatively lebih besar dari mungkin korporasi pada umumnya, gitu ya. Jadi talent development itu sangat perlu karena kalau misalnya itu tidak dilakukan tadi kita jadi nggak relevan terhadap Iya. konteks yang ada, Iya. gitu ya. Tiba-tiba ada teknologi baru, kompetitor udah pakai duluan dan kita masih meraba-raba. Ya, jadi memang training, kemudian juga tadi membuka kesempatan untuk mereka belajar sebanyak-banyaknya, memberikan platform untuk mereka belajar. Karena kalau dulu gitu ya, kita tuh prinsipnya first time right. Kalau sekarang enggak, udah coba aja. Fix on the fly gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Tapi kalau misalnya kita gagal, kita harus cepat untuk recover. Nah, jadi prinsip itu. Sebenarnya kan belajar paling banyak kalau gagal. Kalau berhasil betul. nggak pernah belajar. Ya. Jadi memang prinsip beda. Jadi- Kalau dulu itu kita bilang bahwa kita harus teliti. Kalau sekarang enggak. Speed over accuracy. That's good. Kalau di Samsung kita sebutnya speedy but humble. Itu lebih bagus lagi. Speed over. Jadi nanti saya tambah speed over accuracy and humble. humble. Nah, Bu, kalau kita lihat dari sisi ya, kan kalau kita ngomong IoT, 5G dan lain, orang itu selalu mikirnya infrastruktur kita udah oke nggak sih? Is this infrastructure problem atau business model problem yang memang belum ada solusi yang untuk known problems, atau is it regulation issue karena spektrumnya? What's actually block di 5G? Semuanya. Oh, semua yang disebut. Semuanya yang disebut. Jadi boleh dibilang the whole ecosystem is not ready yet. Ya. Jadi kalau tadi yang disebut spektrum dari regulasi belum ada, belum dirilis. Kemudian yang kedua dari infrastruktur kita juga nggak mungkin kan kita bangun infrastruktur ahead of the curve gitu ya. Ketiga dari sisi use
use case itu juga belum jelas sebetulnya nanti use case. Sementara ini semua terkait ya Bu ya. Oh, sementara semua terkait. Infrastructure, regulation, Kemudian tadi keempat semua juga use case. device nih yang berhubungan dengan Samsung nih ya. Oh, Device. Samsung udah support semua Bu, 5G. Nah, tapi Iya begini, kalau kita lihat dari pengalaman kita dulu membangun 3G dan 4G, itu adopsi itu meningkat dengan pesat kalau device itu sudah bisa di-provide di angka 1 juta rupiah. Itu baru masuk jadi consumer pricing threshold. betul 1 juta. Waktu kita 4G begitu dia di bawah 1 juta langsung shoot gitu ya. Tapi sebelum itu hanya mungkin persentase yang bisa mengadopsi teknologi baru tersebut terbatas. Is this device pricing issue atau mungkin ada masalah dari sisi mungkin ini? Ada aplikasi nggak yang consume? Itu use case, betul. Iya kan? Ada juga Selain use case. Zoom atau Google Meet atau Iya. Kalau sekarang di TikTok ada itu Bu, yang real time selling itu loh. Hmm. Jadi broadcast Iya. jualan sambil itu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa bantu demand side nggak sih bahwa orang pengen punya. Nah, selama jadi use case yang kita lihat ya, kalau yang seperti tadi itu sebetulnya masih bisa 4G. Jadi kita harus punya use case yang memang betul-betul itu memerlukan kehebatan Ya. 5G. Jadi misalnya kalau untuk tadi Mas Riman juga killer use case. Tadi Mas Riman menyebut misalnya health. Kita mau masuk IoT untuk health industry di mana mereka memerlukan presisi untuk misalnya remote surgery. Nah, itu 5G masuk di situ. Kita ada satu ideation yang menarik kayak infant room untuk anak bayi yang baru lahir bahwa dia kan terpisah dari ibunya dan ibunya pengen monitor bahwa anaknya aman di dalam ruang sementara itu waktu baby delivery gitu. Nah, memang use case seperti itu yang harus digali dan ada yang ngerjain ya. Ya, ada yang gali, secara ada yang serius ya. betul. Okay. Jadi memang balik lagi ke pertanyaannya, the whole ecosystem harus kita kembangkan supaya bisa mature. Dan ini nyambung satu sama lain dan kesimpulannya belum ready sebenarnya. Tapi seperti chicken and egg, mana dulu nih yang duluan. Tapi yang pasti kalau kita tapi nggak boleh stop ya. Ya, yang pasti kita minta spektrum duluan keluar ya supaya kalau ada kepastian di spektrum kita juga bisa. Jadi ini juga belum ada Bu kepastian spektrum. Belum. Iya, pemerintah mengatakan bahwa mungkin tahun depan spektrum 3.5 itu bisa dirilis. Nah, dalam kaitannya balik ke 5G, apakah ini adalah use case yang memang Excel lagi looking, misalnya bisa nggak kita monitor bahwa employee kita memang benar-benar bekerja, ya di satu sisi ya tentu saya butuh continuous streaming gitu, yang pasti harus terus reliable, maksudnya ruang kerjanya ada kamera. Ya. Di sisi lain kan privacy yang juga security dan lain-lain. Nah, apakah yang Excel 1 itu looking on this 5G use case atau masih 4G? Jangan dijawab dulu pertanyaannya Bu Dian, kita tunggu di sesi berikutnya. Kita kembali lagi yang pertanyaan tadi Bu Dian, waktu ngedesain Excel 1 itu apakah WFH ini udah masuk dalam kayak 5G konteks atau sebenarnya masih 4G? Iya, jadi pada saat kita desain itu kita sudah punya 5G in mind. Jadi kita sudah tahu bahwa sooner or later kita harus ke 5G. Jadi kalau 5G-nya datang ready, ya kita solusi Excel 1 akan berkembang. Karena begini, kalau sekarang mungkin yang masih kebutuhan utamanya adalah internet untuk melakukan work from home atau untuk melakukan study from home gitu ya. Tapi ke depannya itu bisa ditambahkan dengan solusi IoT. Karena kan kalau IoT itu kita bisa mengconnect semua hal di rumah itu untuk bisa dimonitor. Mau itu kulkas, mau itu lampu. Itu punya Samsung semua. Smart things ya, mulai betul. dari Jadi kita AC, harus bekerja sama ya itu ya. Kan, air purifier. Semua home appliances ya. Kebetulan lab saya di Samsung Research itu salah satu yang menghandle smart things globally. Jadi kita yang membuat banyak plugins, tools, dan juga tim saya yang membangun solusi untuk smart things
data analytics. Ya, jadi memang itu untuk smart home. Iya, harusnya di situ ya. Ya, jadi kita apa namanya akan mengevolusikan atau merevolusikan tergantung waktunya nanti Excel 1 menjadi smart home solution. Dengan multi device experience. Dengan multi device experience, dengan IoT-nya terus disupport oleh 5G gitu. Karena tadi kan kita bicara mengenai bagaimana kalau betul, employer betul, ya perusahaan itu untuk make sure bahwa yang di rumah ini betul-betul bekerja. Oke, masih bersama dengan Ibu Dian, Presiden Director dari Excel Axiata. Tadi kita udah bahas dikit soal IoT, Internet of Things, kondisi network 5G di Indonesia dengan semua challenge-nya. Pada dasarnya masalah masih ada, tapi ekosistem harus terus dibangun bersama antara semua pemain bisnis di industri. Dan kali ini mungkin kita masuk ke sesi yang berikutnya, bahwa banyak pasti nih audiens atau pemirsa yang justru pengen tahu tentang Ibu Diannya. Mungkin bagi yang belum tahu, coba search di internet deh. Misalnya Forbes, Powerful Woman di Indonesia, salah satunya Bu Dian. Dan co-chair untuk W20, dan banyak sekali prestasi yang Bu Dian sudah lakukan selama masa karirnya di industri telecommunication dan operator. Menarik sekali kalau kita bertanya lebih dalam tentang Bu Dian, tentang bagaimana beliau berkarir dari mulai lulus dan lain-lain. Bu, dengan semua banyak nih, udah mungkin dari lulus kali kalau saya lihat Bu. 100 tahun kali di industri. Di industri ini ya Bu. Udah 100 tahun. Nanti kalau saya sebut pastinya ketahuan umurnya berapa ya. Iya. Jadi pokoknya intinya dari lulus lah. Dari lulus ya. Saya lulus umur 15. Iya. Bu Dian kan maksudnya saya cukup amazed, ternyata Bu Dian dulu engineer. Ya, elektro, teknik ya. Dan karir pertanyaan pun network engineer sebagai itu manjat BTS nggak sih Bu? Oh iya, dulu. Zaman dulu itu. Oh, zaman dulu itu masih muda manjat BTS karena memang kan harus dipasang ya dulu. Nah, itunya ya. Jadi dulu tuh saya jadi radio planning engineer. Jadi saya yang mendesain, kalau membuat network ke seluler itu towernya harus ditempatkan di mana. Gitu. Jaraknya harus berapa, tingginya harus berapa. Nah, itu zaman dulu itu 30 years ago itu kan tidak sehebat sekarang. Jadi kalau sekarang kan udah banyak software untuk simulasi. Database itu sudah banyak. Kalau dulu belum ada. Jadi kalau kita mau lihat sekitar mana sih yang harus di cover nih sama sinyal seluler, itu kita harus manjat ke atas. Nyambung nggak dengan GPS kan? Iya, terus line offset nggak ke tower yang tetangganya gitu ya. Jadi memang harus dikalibrasi manual, di setting manual. Kalau saya bukan yang situ, tapi yang untuk surveinya. Jadi untuk memastikan, jadi nanti kalau pada saat kalibrasi itu betul gitu ya, arahnya ke arah mana gitu. Jadi harus survei. Nah, jadi ada tuh memang pengalaman manjat itu bukan bohongan. Bukan bohong itu cerita tentang Bu Dian manjat itu. Bukan bohongan, memang iya harus manjat, dan tapi juga perusahaan juga. Jadi yang harus manjat itu di training. Ada trainingnya di PLN, safety tower climbing. Tapi boleh percaya boleh enggak ya. Ada sertifikasinya enggak? Iya, ada sertifikatnya. Boleh percaya boleh enggak, setiap batch itu yang lulusan terbaik perempuan. Counterintuitif kan. Jadi yang waktu tapi kita. Tapi kan ada orang yang punya sindrom ketinggian ya. Oh ya, itu ya janganlah, nanti kasihan nanti jatuh. Itu kan bisa jantung Iya. Jadi untuk yang jadi memang dites bahwa dia nggak punya sindrom itu ya. Iya. Saya juga sebenarnya agak takut awalnya ya, tapi kemudian kalau lihat ke bawah gitu. Oh, seram. Jadi manjat lihat ke depan gitu. Tapi kita supaya ketakutannya itu turun, memang pakai peralatan ya. Jadi sama ada di komunikasi seperti itu. Tapi kalau udah biasa sih oke aja. Malah kadang-kadang kita di atas itu tiduran dulu gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada board desk-nya, ada ininya ya. Jadi menikmati pemandangan. Kemudian melihat evolusi teknologi telecommunication ini ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang ya. Berkembangnya pasti ada fase-fasenya. Yeah. Nah, gimana Bu Dian tetap updated atau tetap
mengikuti perkembangan itu. Kayak misalnya sekarang ada Open Radio Access Network, di situ udah pakai AI untuk optimisasi, udah banyak teknologi, bahkan tadi Budian mention simulasi ya, bahwa dia bisa perform network optimization dengan lebih banyak algoritma gitu ya. Untuk bisa tetap curious tuh Bu ya, over the last dalam industri yang sama ya. Kalau saya kan betul. Kalau kita lihat ya, industri telekomunikasi itu perkembangannya sebetulnya kalau dibanding dengan industri lain, misalnya otomotif atau airline industry itu jauh lebih cepat. Jadi clock speed-nya itu jauh lebih cepat sekali perubahannya. Perubahannya. 1G, 2G, 3G, 4G. Betul. Ini belum selesai 5G udah 6G. Your device gitu ya, Samsung device aja kan belum udah ada yang baru lagi. Udah ada yang baru lagi. Segala macam cepet gitu ya. Emang. Jadi Budian terus belajar. Terus harus belajar, Pak. Jadi harus belajar, harus mau terbuka. Jadi kalau sekarang saya di kantor itu kalau ada pegawai baru yang muda-muda yang milenial, saya belajar dari Dulu mereka. saya pernah ingat Budian, saya masih baca blogsnya Budian itu soal bagaimana belajar karena karir sebagai engineer perempuan lagi ya di industri yang mayoritas tadi manjat itu laki-laki harusnya sih. Tapi yang juara perempuan loh. Tapi yang jadi CEO ini kan perempuan, ini kan luar biasa. Nah orang pengen tahu ya bagaimana Bu, apa advice-nya Budian untuk woman in technology industry supaya dia bisa lead. Itu kan unik sekali ya bahwa woman IT atau teknologi dan leader. Apa advice-nya buat anak-anak muda nih yang masuk ini gitu. Buat anak muda ya, terutama yang para milenial sekarang ya, atau Gen Z nih ya sekarang ya. Dan yang perempuan. Dan yang perempuan. Ini menurut saya kita atau teman-teman itu harus bisa mengembangkan diri ya seoptimum mungkin. Jadi kita kan sebagai manusia semua dikasih kapasitas, kemudian dikasih intelektualitas. Itu menurut saya itu kita harus gunakan seoptimum mungkin. Nah, terutama ini untuk yang para girls ya, para perempuan Indonesia itu jangan takut untuk terjun ke dunia teknologi. Karena memang sekarang ini ada misconception atau persepsi yang kurang tepat bahwa dunia teknologi itu dunia yang macho. Menurut saya itu misconception yang sudah ada berabad-abad gitu ya, yang sebetulnya itu tidak sesuai. Karena kalau saya lihat sekarang itu sebetulnya dunia teknologi itu sangat tepat untuk perempuan, bahkan barangkali perempuan itu bisa lebih bersinar di dunia teknologi. Jadi kalau boleh saya memberikan saran buat para perempuan atau mungkin yang sekarang yang masih kuliah atau juga yang sekarang lagi galau mau kerja di mana atau mau milih jurusan apa, itu teknologi is the right choice for you. Ya, jangan takut ya, jangan takut bahwa nanti ternyata ini tidak cocok untuk perempuan karena kalau sekarang teknologi itu sudah sedemikian maju sehingga banyak pekerjaan yang tadi contohnya naik tower sekarang udah nggak perlu lagi. Nggak perlu. Simulasi ya. Justru dia harus belajar simulator. Betul. Segala sesuatu itu sudah bisa diganti oleh aplikasi, oleh otomatisasi. Jadi kalau dulu ada yang memerlukan otot kayak naik tower masih memerlukan otot sebetulnya. Ya. Kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi. Brain Jadi brain ya. Kalau soal brain kan gender nggak masalah. Malah kayaknya yang barangkali perempuan lebih bagus. Iya. Nah kalau soal ini, Budian leadership dan bisnis, Budian kan awalnya electrical engineering, kerjanya pun teknis ya. Dan kapan transformasi jadi business leaders itu betul. Terjadi di karirnya? Ini menarik sekali. Dan kenapa harus transform? Apakah memang nggak ada opsi atau memang udah di plan? Jadi saya itu masuk ke dunia bisnis pindah itu tahun 2012. Jadi waktu 2012 itu waktu itu saya sudah 5 tahun menjadi CTO CIO di Excel. Jadi sudah 5 tahun terus bos CTO saya perempuan lah Ibu itu luar biasa itu. Inspirasi yang besar dulu, itu yang pertama di sini di market ini bahkan mungkin waktu itu di Asia di Southeast Asia atau di Asia itu terjadi ya. Ya, jadi terus bos saya bilang, bos saya Hasnul waktu itu yang juga coach saya itu bilang, Dian, if you want to move up, harus mau belajar yang lain, belajar bisnis, jadi belajar generalis. Budian waktu itu memang benar-benar
techy banget lah ya. Oh, techy banget. Oh, techy Omongannya. banget. Iya, techy banget. Nah, awalnya itu agak sulit saya menemukan problem atau challenges di situ. Karena apa? Beda banget. Beda banget domainnya. Orang Beda network banget itu domainnya. approaching the problem itu beda banget. Karena untuk orang network 1 tambah 1 selalu 2. Ya, either itu benar atau salah, 0 atau 1 gitu kan. Tapi begitu masuk ke dunia bisnis, ternyata 1 tambah 1 tuh bisa 3, bisa 5, bisa 0, Benar bisa minus sekali, 5 gitu benar ya. sekali. Jadi waktu itu Jadi saya lebih gampang yang technical atau yang bisnis? kalau Buat menurut saya ya, Budian dia. any technical problem itu ada solusinya. Bisnis Ya. problem? Nah, bisnis problem itu sebetulnya solusinya banyak, tapi juga Iya. perlu approach yang jauh lebih kaya. Menurut saya lebih sulit, lebih mudah sulit yang di bisnis, teknik. lebih Lebih mudah. Jadi waktu itu bos saya bilang, saya setuju sih itu. Dian katanya you have to unlearn. Jadi saya harus unlearn apa yang saya Tapi pelajari sebelumnya. dengan engineering logic yang Budian punya dan experience waktu masuk ke bisnis, bukannya itu akan buat bisnis solution yang dari Budian itu lebih structure, lebih systematic instead of kayak art ya. Betul, Jadi betul. lebih structure gitu. Yang plus pointnya adalah jadi saya analytical thinkingnya Betul. terpakai Dalam, ya. lebih dalam. Dan di situ. cuman business problem. Bukan lagi lagi soal technical iya. problem. Jadi analitis bagaimana kita ini mengolah data points menjadi insight. Nah, itu yang saya pakai di sana. Nah, tetapi pada saat istilahnya mencari solusi itu nggak seperti orang teknikal lagi, karena tadi 1 plus 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi harus bisa lebih luas gitu ya. Luas. Jadi ngelihat masalah itu bisa Hmm. harus lebih luas. Lagi di industri telco yang mulai dari regulasi Yang sangat kompleks. kompleks sekali. Kompleks, dinamis, dan kompetisinya brutal. Jadi harus pas juga. Dan sebagai CEO Budian masih di industri masih leading itu luar biasa. Ya alhamdulillah masih terpakai. Iya. Oke, so mungkin kita udah sampai di akhir dari podcast ini. Kami berterima kasih sekali Budian atas insight-nya dan mudah-mudahan profil dari Budian bisa inspire banyak anak-anak muda Amin. untuk masuk ke teknologi. Banyak sekali data menunjukkan bahwa kita punya STEM, Science, Technology, Engineering, sekarang siswanya sekitar 1,7 juta. Dan pemerintah lagi pengen menaikkan ke 9 juta. Mudah-mudahan dengan semangat ini bukan cuma buat anak laki-laki, tapi buat anak perempuan yang masih di sekolah, yang masih di universitas atau SMA, itu bisa inspire untuk bisa masuk ke teknologi, industri teknologi. Ya, Dan mudah-mudahan kita bisa bangun ekosistem, terutama Ya, 5G tadi. dan 5G bisa datang lebih cepat. Ya, kayaknya ini harus kita lanjutkan Bu diskusinya dengan Samsung karena kita lagi ngedrive namanya customer experience untuk multi device experience dan kalau bisa benar-benar dilihat konvergensi di sisi networknya supaya experience mereka bisa lebih maksimal dalam SmartThings device dikontrol lewat mobile through cloud ya. Jadi semua aplikasi controller kita untuk SmartThings device itu dalam satu aplikasi namanya SmartThings app itu udah preloaded. Oke. Tim saya yang membuat plugins buat itu in case ada new device dan kita bisa create custom automation supaya kalau saya masuk ke rumah nyalain lampu, matiin ini, AC-nya di set segini, itu done dan kita butuh partner operator yang memang go to market bersama make sure bahwa key use case yang tadi kita discuss itu bisa benar-benar dirasakan oleh pengguna. Kita udah define sekitar 12 use case, Bu, termasuk ibu yang bekerja dan punya anak, ada sekitar total 12 yang mungkin kita bisa atau kita juga bisa mengundang ini yang mendengarkan atau melihat podcast ini ya, untuk juga untuk cari use case. Ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung dari episode Samsung Business Talk kali ini. Banyak sekali informasi dan insight yang kita udah dapatkan dari Ibu Dian.
Semoga bermanfaat buat semuanya, bahwa ternyata masih banyak problem, itu artinya masih banyak opportunity gitu ya, yang harus kita lakukan bersama. Masih banyak use case yang bisa kita cari dari sisi IoT dan juga dengan memanfaatkan semua fasilitas network yang ada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan sampai bertemu lagi nanti di episode Samsung Business Talk berikutnya dengan topik yang pasti menarik. Sekian dan terima kasih. Dalam menjalani hari, kita perlu perangkat yang mendukung kegiatan dan dapat diandalkan setiap saat. Yang menerangi pencarian barang, berkomunikasi tanpa henti sepanjang hari, tahan banting di berbagai situasi, serta kuat di berbagai kondisi. Memastikan semua hal berjalan lancar dengan Samsung Galaxy X Cover 5 dan Tab Active 3.